Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Kali ini aku mau buat video tentang forex. Udah lama ya nggak buat video tentang forex, jadi aku mau berbagi sedikit tentang forex. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sebelumnya aku mau kecilin dulu gambarku ini, biar backgroundnya aku kasih gambar saham, gambar forex, trading forex. Ini dia. Oke. Jadi di video ini aku mau berbagi metode yang baik atau model yang baik untuk belajar forex untuk bisa sukses di forex, karena forex ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, bukan pekerjaan yang mudah. Kamu itu memang harus kasih effort yang penuh, memang benar-benar belajar. Jadi untuk bisa paham itu kamu harus full belajar, memang full mendedikasikan untuk bisa mengerti ya. Oke, jadi di video ini aku mau membahas bagaimana metode dalam belajar forex. Jadi di video sebelumnya aku udah pernah buat video tentang kuliah forex, terus tentang apa yang wajib dipahami dalam membuka posisi trading, apa yang perlu agar berhasil trading forex, mau berhasil harus harus kuliah forex dulu. Itu judul-judul videoku ya, baru baru dikit sih, baru 5. Terus trading saham atau forex, saham versus forex. Mungkin kalian bisa ya nonton ya untuk nambah sedikit pengetahuan. Nah, di video ini aku lebih memfokuskan bagaimana metode belajarnya. Jadi mungkin sudah ada yang pernah belajar tapi selalu kena margin call, belum bisa konsisten untuk bisa profit taking terus ya. Jadi konsisten dia tuh menghasilkan seperti orang gajian. Nah, eh dalam belajar forex ini, masing-masing orang itu memiliki cara yang berbeda ya untuk bisa belajar. Jadi aku simpulkan secara umum ini, aku search di Google. Jadi aku mau membagikan mungkin lebih mudah untuk kalian bisa langsung mendengar rangkumannya. Jadi ada 4 metode belajar. Pertama itu visual learners, terus auditory learners, reading writing learners, sama kinesthetic learners. Jadi kalau dari kalimatnya kalian pasti sudah tahu ya, visual itu apa, cara belajarnya seperti apa. Auditory dari audio udah tahu, reading writing sama kinesthetic itu lebih ke gerak. Oke. Nah, background pendidikanku itu banyak tentang diagram chart. Kebetulan aku teknik elektro ya. Jadi untuk mempelajari sesuatu itu lebih ke flow chart ya, lebih banyak membantu di trading forex ini. Nah, kembali lagi, bagaimana cara kita paling bisa untuk belajar forex itu sebenarnya tergantung dari kita masing-masing. Jadi pertanyaan yang sering muncul untuk para beginner atau pemula biasanya sih berkisar berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk belajar dari awal sampai akhir, sampai nantinya bisa konsisten dalam trading forex. Untuk jawaban itu eh, berapa lama itu lama ya kalau aku bilang ya, karena learning curve-nya waktu belajarnya itu lama, dan learning curve-nya untuk trading forex itu dia eksponensial. Jadi dia apa itu namanya, kurvanya dia naik ke atas ya. Jadi nggak linier. Jadi tergantung bagaimana usaha dan waktu kita. Nah, kalau digambar di chart itu ada aksis X dan Y. Coba ntar aku gambar ya. Nah, ini aku gambar langsung di apa namanya, di chartnya ini ya aku gambar. Nah, kalau dalam belajar itu dalam sumbu dua diagram dua aksis itu ada X dan Y seperti ini. X itu mewakili waktu, dan ini mewakili sumbu Y ini mewakili usaha kita. Jadi kalau dalam belajar trading forex itu kurvanya itu ya begini, nanti dia akan naik begini, eksponensial begini. Jadi eh, dia berbanding eksponensial. Jadi dengan waktu dan usaha kita itu, jadi
dia lebih ke waktu dulu, banyak waktu untuk belajar, baru kemudian nanti hasilnya itu bisa bisa terlihat. Jadi yang aku pernah bilang dulu itu investasikan dulu banyak waktu untuk belajar daripada kamu langsung menginvestasikan banyak uang untuk trading. Padahal ilmu kamu belum cukup ya kalau menurut aku. Jadi itu saran dari aku. Nah, jadi sebenarnya semua itu tergantung kepada masing-masing orang. Nah, kalau untuk trading forex itu model tadi kan kalau yang pertama itu aku sebut itu metode ya, metode belajar itu yang tadi visual, auditory, sama kinestetik, sama apa writing, reading ya. Nah, kalau untuk model, model itu kan aku coba apa namanya buat kesimpulan dari Google ya, aku coba cari itu. Jadi dalam belajar itu ada clustering model, ada Gregor model, deep learning model, supervised model, dan semi supervised model sama regression model. Jadi ada beberapa model. Nah, kalau untuk di trading forex ini yang paling cocok aku dapat itu adalah spiral model. Jadi penjelasannya aku akan menjelaskan tentang spiral model itu di video ini. Nah, spiral model ini juga cocok untuk apa ya? Bikin bikin kita itu tetap konsisten untuk belajar ya. Jadi aku mau ganti chartnya ini dulu jadi slide ya PowerPoint ya, bentar ya. Oke, jadi ini model yang aku bilang tadi spiral model. Nah, di awal itu eh, dia dia adalah titik di mana kita baru mengenal forex. Kemudian kita naik ke level beginner. Kemudian naik ke level advanced beginner, level intermediate, level advanced intermediate, level advanced, level expert, sama level master. Nah, jadi penjelasannya begini, kenapa spiral model itu cocok ya. Jadi proses belajar itu di setiap lapisan dan tiap tingkat akan mengalami kenaikan dari lapisan sebelumnya. Seperti yang ini, kelihatan nggak ya kursorku ya? Kelihatan kayaknya ya, coba ya. Oh ya, kelihatan. Nah, jadi tiap tingkat itu akan mengalami kenaikan. Jadi dari pertama mengenal dulu, mengenal kata forex, cari tahu awal ya, kemudian naik tadi seperti aku bilang ke level beginner dan berikutnya. Nah, kenaikan ini menunjukkan masing-masing lapisan memiliki keterkaitan. Jadi memang spiralnya ini memiliki keterkaitan sebentar. Keterkaitan dengan proses sebelumnya ya. Kenapa spiral model ini begitu cocok untuk model belajar di forex. Nah, artinya apa yang kita pelajari sebelumnya itu akan kembali dipakai lagi untuk peningkatan ke lapisan berikutnya, untuk meningkatkan ke lapisan berikutnya. Jadi kenaikan dari dasar itu menunjukkan kenaikan pemahaman kita dari subjek yang kita pelajari. Dalam hal ini bagaimana kita trading forex. Nah, model spiral ini juga menunjukkan lingkaran yang melebar. Ya, kan dia melebar nih ya, melebar sampai ke atas dan mengembang. Jadi, pelebaran ini menunjukkan hasil dari pemahaman juga dari setiap lapisan. Dari lapisan ini. Jadi, kalau kita udah di level intermediate, kita akan melebar berikutnya ke level advanced intermediate dengan keterkaitan yang sama. Jadi di level ini memang ada peningkatan ke samping, artinya di subjek yang di advance intermediate itu kita menambah ilmu kita untuk di level itu sampai nanti kita naik ke atas. Nah, pengembangan radius di spiral ini juga radius itu kan jarak tengah ya, yang tadi aku melebar ini itu juga menunjukkan proses dari trading forex kita. Oke, jadi spiral yang makin naik juga menunjukkan naiknya pemahaman kita. Kalau aku simpulin ya,
dalam trading forex. Jadi umumnya yang terjadi orang itu bingung ya, aku ini udah di level mana ya? Level advance kah, level intermediate kah, atau beginner? Nah, di masing-masing tingkatan itu kalau memang kita pengen tahu kita sudah di level mana itu, jadi untuk di level advance, intermediate, advance beginner itu paling tidak kita itu sudah bisa membuat aturan atau trading plan sendiri, tapi masih mengikuti saran dari luar. Jadi kita masih masih ngikutin lah, ikut orang, ikut grup atau ikut apa gitu loh. Jadi itu masih level advance intermediate. Jadi kita belum punya intuisi sendiri. Nah, ketika nanti naik lagi sampai ke atas, ke puncak, kita masuk ke level advance, expert, master, itu kita sudah memiliki mindset ya, kekuatan pikiran sendiri untuk bisa bertindak sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi yang samping ini itu adalah indikator kalau kita itu sudah di level mana gitu loh. Jadi ketika kita sudah sampai di atas, kita itu sudah memang paham bagaimana untuk bisa mengambil tindakan untuk bertrading, ya bahasanya begitu ya, bertrading. Nah, di atas ini itu hasil akhir yang terbentuk nanti itu mental action kita sudah terbentuk, skill kita sudah terbentuk, dan attitude kita dalam bertrading itu sudah terbentuk. Jadi kalau mental action itu ya proses pembelajaran kita dari awal sampai ke atas itu sudah mental kita sudah kuat ya, sudah nggak takut lagi kayak missing opportunities atau greedy atau semua yang dibilang psikologi itu ya, yang orang banyak perdebatkan, mana yang lebih penting, psikologi kah, apa technical kah, apa itulah semua. Nah, di mental action inilah itu terbentuk. Jadi psikologis itu bisa nanti langsung turun ke level berikutnya. Jadi itu bukan menjadi prioritas pertama. Dan kemudian di atas ini nanti dengan berkembangnya spiral ini itu akan terbentuk skill. Skill disitulah nanti keahlian kamu ketahuan. Skill dalam trading kamu. Disitukah kamu sudah bisa mencapai level dimana kamu itu konsisten untuk bisa profit ya. Kamu udah konsisten untuk bisa mencetak pendapatan yang tetap, dan di level atas juga kamu itu udah mempunyai attitude. Artinya kalau dalam attitude ini hampir seperti yang di atas tadi ya, kamu bisa bisa membedakan mana yang membedakan dengan mana yang perasaan, mana yang harus kamu lakukan dengan pikiran ya. Jadi itu lebih keterkaitan dengan mental action tadi. Jadi ketika kamu nanti sudah di atas ini, itu kamu itu akan bisa dibilang apa ya, bisa trading tanpa harus mengikuti orang lain, discretionary trader ya istilahnya ya. Nah, itulah jadi model spiral ini penting kamu pahami supaya kamu itu ketika kamu sudah level intermediate terus kamu masih tetap kena margin call atau kamu fail dalam trading plan, ingat Kak, ini learning curve-nya panjang ya. Jadi tetaplah bertahan. Pada akhirnya nanti semua keterkaitan itu ketika kamu sudah di atas, kamu itu akan lihat, oh iya, ternyata semuanya itu berhubungan dan membutuhkan waktu dalam pembuktiannya. Jadi kalau yang sudah mulai putus asa dalam trading, ya mungkin kamu harus tahu model belajar yang cocok ini kamu itu sudah di level berapa. Jadi kamu itu kalau memang serius untuk menekuni trading forex sebagai pekerjaan kamu, itu kamu harus memang paham dulu ini. Jadi kamu ketika gagal di level advance beginner, intermediate, kamu itu nggak langsung putus asa. Masih banyak lagi yang harus kamu pelajari ya.
Jadi ini dia presentasiku, bagi informasi tentang model belajar trading forex biar eh, nggak putus asa dan biar tetap semangat untuk belajar dan lebih banyak lagi menginvestasikan waktu untuk belajar daripada langsung menginvestasikan banyak uangnya. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Ditonton berulang-ulang biar ini nanti bisa jadi mindset kamu. Tonton berulang-ulang biar bisa jadi mindset kamu dan bagikan sama teman-teman kamu yang sudah mulai putus asa. Jadi percaya, pasti kalau kamu tetap tekun seperti yang aku bilang tadi di grafik sebelumnya, model belajarnya itu apa namanya, di sumbu X dan Y tadi itu ada waktu dan usaha. Nah, disitulah nanti akan kelihatan hasilnya. Oke, mudah-mudahan berguna ya videonya. Jangan lupa video-video sebelumnya tentang forex itu ditonton, itu masih baru video-video awal ya. Jadi videoku ini bukan bukan trader trainer, entertainer, trader trainer ya. Jadi nggak buka kelas, nggak buka apa-apa. Jadi hanya memang membagikan apa yang sudah aku pakai sampai saat ini dan metodenya apa dan yang tetap bikin bisa sampai konsisten untuk profit ya. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.